Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 776-780. Jericho Lee tersenyum dingin dan memandang Luo He dan yang lainnya dengan jijik. Orang-orang ini adalah contoh tipikal orang yang pintar tetapi disalahartikan sebagai orang yang pintar. Untuk mendapatkan kepercayaannya, mereka mengarang cerita palsu, yang tampaknya tanpa celah, namun nyatanya penuh dengan kekurangan. Wajah Luo He dan orang lain benar-benar muram, betapa jeleknya menjadi jelek. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak meremehkan Jericho Lee, hanya bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikiran buruk Jericho Lee membuat mereka takut. Ho! Luo dia menarik napas dalam-dalam. Nafasnya sedingin es. Dia menatap Jericho Lee. Nak, pikiranmu di luar imajinasiku. Layak untuk putra orang itu. Haha, akhirnya tidak lagi menyamar. Jericho Lee mencibir. Sebenarnya, sejak awal, dia tidak meragukan apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Dia sangat yakin bahwa surat itu baik-baik saja. Dia juga percaya bahwa Luo He dan yang lainnya benar-benar diutus oleh Li Wenyan untuk menemuinya. Ia bahkan berencana pergi ke lembah 30 mil barat daya pada pukul 12 malam ini untuk mencari Li Wenyan. Dia yakin bahwa ekspektasi kuat untuk mencari Li Wenyan di awal lebih unggul. Setelah beberapa saat mengalami emosi yang intens, dia mendapatkan kembali kemampuan berpikirnya. Dia segera menemukan kekurangan dalam kata-kata Lo He, dan dari kekurangan itu, dia merobek seluruh kebohongan. Sial. Ketika pedangnya terguncang, Jericho Lee memandang keempat orang itu dengan sinis, orang di tanah sudah mati, sekarang giliranmu. Jika kamu tidak melakukan yang terbaik, kamu tidak akan punya kesempatan. Luo He menatap padanya, kesal, nak, jangan bangga. Jangan berpikir kamu bisa lepas dari tanganku jika kamu tahu rencanaku. Jericho Lee berkata dengan senyum yang lebih kuat, baiklah, jika sesuai dengan rencana awal kamu, aku pergi ke lembah 30 mil jauhnya dari barat daya malam ini, menurut saya seharusnya ada kafe internet Tian Luodi di sana. Apakah kamu akan menyanderaku dan memaksa ayahku untuk muncul? Menurut rencananya, jika dia memasang jebakan di lembah, dia akan membunuh Jericho Lee. Jika kamu menangkap kehidupan dan menyanderanya, Li Wenyan pasti akan muncul. Lagi pula, ini tentang putranya. Li Wenyan tidak bisa acuh tak acuh. Tapi sekarang rencana ini, dengan Jericho Lee melihat kekurangannya, keguguran. Yah, sepertinya aku melakukannya dengan benar, tapi ternyata benar. Juga tebakan yang bagus. Saya penasaran kenapa Anda tidak memasang jebakan di tempat lain, bahkan di sini, dan menangkap saya. Jericho Lee menyeringai di sudut mulutnya, memperlihatkan gigi depannya yang cerah dan bersih. Senyumannya mempesona dan memilukan. Hanya ada satu jawaban, yaitu kamu sama sekali bukan lawanku. Dengan ini, Luo He dan yang lainnya sangat marah. Lancang. Bajingan, jangan liar. Kamu akan mati hari ini. Jangan mengira jika kamu menggagalkan rencana kami, kamu bisa menjadi sombong. Sial. Jericho Lee menunjuk ke empat orang itu, kurang omong kosong, tidak ada di antara kalian yang ingin dibiarkan hidup hari ini. Aku tidak pernah bisa membunuh orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Lee. Dengan seni bela diri mereka. Cakar iblis gelap. Telapak tangan roh bumi. 7 tinju batu pembunuh. Telapak tangan Miluo. Dengan 4 sorakan, 4 seni bela diri yang kuat meledak dan menyerang Jericho Lee. Jika ada seni bela diri lainnya, saya akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa keempat jenis seni bela diri ini semuanya adalah seni bela diri metafisik. Seni bela diri Xuanji sendiri sangat berharga. Sebagai harta karun langka, sulit menemukan 1000 emas. Entah berapa banyak orang di zaman Kai Guang dan zaman Bigu yang hanya bisa berlatih bela diri Huangji tingkat rendah, atau bahkan tidak berlatih bela diri sama sekali. Dan jurus keempat pria itu adalah 4 jenis ilmu bela diri Xuanji. Saya harus mengatakan bahwa informasi orang dalam Jiuxuanmen berada di luar imajinasi. Benar saja, seni bela diri tingkat lokal Sangguan Hong diperoleh dari Jiuxuanmen. Informasi orang dalam dari Jiuxuanmen lebih buruk dari yang saya kira. Dalam benaknya, momentum Jericho Lee tiba-tiba berubah, dan pedang pengejar angin sejauh ribuan mil terangkat. Bayangan pedang itu sebanyak bunga yang berguguran. Pedangnya secepat guntur dan kilat, dan bergerak secepat petir. Bang-bang. Dengan suara ledakan, pedang itu dengan mudah mematahkan serangan keempatnya. Melihat ini, Lo He mengeluarkan keterkejutan yang luar biasa, ini, bagaimana mungkin? Petik 2. Jericho Lee menyeret pedangnya ke tanah dan menatapnya dengan wajah mengejek. Sepertinya kekuatanmu seperti ini. Kamu berpikir bahwa orang-orang di Jiuxuanmen, yang menikmati sumber daya budidaya yang begitu kaya, seharusnya tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan tempur. Kata-katanya sangat merangsang Lo He. Lo He meraung dan melompat ke arah lawannya.
Konyol Jericho Lee melakukan lompatan tiba-tiba, melompat setinggi lebih dari 2 meter di tempat yang sama, memutar pinggang dan perutnya, melemparkan ke udara seperti roller, memegang pedang panjang dengan putaran luar biasa dan memotongnya secara spiral. Potongan pertama, serangan Lohei dipatahkan. Potongan kedua, Lohei seluruh orang merasa jijik, kembali malu. Tebasan ketiga, pedang panjang dari Tian Linggainya lurus ke bawah, langsung merobek tenggorokannya, langsung terbunuh. Ah! Ceritan bergema di udara, bergema di dalam ruangan, dan kemudian dengan cepat dimusnahkan. Ya. Jericho Lee berjungkir balik di udara, dan burung layang-layang yang anggun mengayunkan ekornya ke tanah. Melihat pedang yang retak itu, dia tidak puas. Sepertinya gerakan intensitas tinggi semacam ini, pedang jenis ini yang terbuat dari bahan biasa, masih tak tertahankan. Baru saja, apa yang dia lakukan adalah gerakan pedang angin yang terakhir dan paling ganas. Dengan bantuan kekuatan spiral pembuat pedang yang berputar di udara, kecepatan dan kekuatan pedang ditingkatkan hingga ekstrim. Jurus ini sangat ampuh. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh prajurit jangka menengah inti emas hanya dengan gerakan ini. Ini hanyalah efek dari pedang biasa. Jika terbuat dari besi hitam maka kekuatannya akan ditingkatkan. Namun, gerakannya sangat kuat, namun daya tahan pedangnya terbatas. Pedang besi biasa ini, yang dibeli dari toko perlengkapan besi, menderita akibat kekuatan dahsyat dari gerakan terakhir mengejar pedang angin sejauh ribuan mil, dan terjadilah retakan. Sikat. Jericho Lee menunjuk ketiga sisanya, giliranmu. Wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka penuh ketakutan. Setelah melihat gerakan pedang Jericho Lee yang mengerikan, semangat juang mereka benar-benar hancur. Berlari. Anda harus melarikan diri. 3 orang mau juga tidak mau, gila sama kabur ke rumah, mereka tidak mau mati. Tapi bagaimana Jericho Lee bisa membiarkan mereka kabur? Jeritan melengking itu musnah di langit cerah, dan ketiga lelaki itu tewas. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, wajahnya kembali tenang, matanya memandang sekelilingnya sebentar, lalu mengerutkan kening dan bergumam curiga, aneh, kok tidak ada siapa-siapa. Bab 777. Sejak awal melangkah ke desa tersebut, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu terlalu sepi. Keheningan itu mengganggu. Baru saja terjadi perkelahian, dan teriakannya sangat keras, tetapi tidak ada gerakan di desa, tidak ada yang keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu, bahkan tangisan anjing pun tidak. Sungguh aneh. Dengan keraguan dan kegelisahan, Jericho Lee pergi ke ruangan lain dan melihat ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Dia melihat ruangan itu juga kosong dan kosong. Dia tidak percaya pada kejahatan dan lari ke rumah lain, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Ada rumah kosong di mana-mana, puluhan rumah, dan tidak ada seorang pun. Apalagi, banyak debu di meja di setiap ruangan yang sudah kosong setidaknya selama setengah bulan. Ini sangat jahat. Kemana perginya semua orang? Prinsipnya, tempat makmur seperti ibu kota, bahkan di pedesaan, tidak akan membuat seluruh desa kosong. Sekalipun pekerja muda di desa bekerja di kota, sebagian orang tua akan tetap tinggal di desa. Akibatnya, dia tidak melihat satupun dari mereka. Seolah seluruh desa menghilang begitu saja. Mencicit. Saat itu, Jericho Lee melihat seekor tikus di sudut ruangan di dekatnya. Dalam keadaan normal, tikus terlalu umum, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Namun Jericho Lee menyadari kelainan pada tikus tersebut. Dia menemukan tikus itu berlari di pojok beberapa saat, lalu berhenti, lalu membalikkan perutnya dan mati. Dengan baik. Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya, segera berjalan mendekat, berjongkok untuk mengamati, dia melihat bulu tikus berwarna abu-abu hitam, sangat berantakan, memperlihatkan warna hitam pekat. Secara umum, bulu hewan normal berminyak dan berkilau, tidak terkecuali tikus. Meski berwarna abu-abu dan hitam, bulunya akan terlihat lebih cerah. Hanya ada satu kasus, bulu hewan akan menjadi gelap dan berat, yaitu hewan tersebut sakit. Tikus ini sakit. Matanya putih muncul, anggota badan kaku hitam, harusnya diracuni. Jericho Lee melihat sekilas, tikus ini tidak sekadar sakit, tapi diracun sampai mati. Tikus suka makan makanan keluarga manusia, tapi juga makan makanan busuk. Sekarang semua orang di desa ini telah menghilang, dan tidak ada seorang pun di setiap keluarga. Rumah telah kosong selama lebih dari setengah bulan, dan sebagian besar bulir beras disimpan rapat. Tidak ada makanan untuk dimakan tikus. Ya, hanya ada satu hal yang bisa dimakan tikus. Wajah Jericho Lee tiba-tiba berubah. Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang buruk. Badai dahsyat tiba-tiba berkumpul di wajahnya. Ia segera pergi ke belakang desa dan mulai mencari. Ada banyak rumput liar di belakang desa, dan banyak pohon yang ditanam. Pepohonan telah tumbuh sangat tinggi selama beberapa tahun. Jericho Lee menemukan darah kering di tanah di tepi rumput.
Meski sudah dikeringkan di udara, namun masih bisa dibedakan dengan jelas. Hati Jericho Lee terangkat. Dia tahu hal terakhir yang ingin dia lihat telah terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke dalam hutan. Hembusan angin bertiup, udara bercampur dengan bau samar daging dan darah yang membusuk, menjijikkan. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegang, dan pergi jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 100 meter, saya melihat pemandangan yang mengerikan. Tumpukan mayat mengeluarkan bau busuk, belatung melonjak di mana-mana pada mayat, tanah penuh darah, tanah di bawah pohon poplar diwarnai merah darah, tampak mengejutkan. Klik, klik. Jericho Lee perlahan mengepalkan tinjunya, dan aura kemarahan keluar dari dirinya. Itu adalah amukan guntur, dan juga tidak terkendali. Sekelompok binatang. Semua orang di desa, tidak menghilang, tapi dibunuh. Sangat jelas siapa yang membunuh mereka. Jericho Lee tidak percaya Luo He dan yang lainnya akan menjadi begitu gila sehingga mereka membunuh seluruh desa dan akhirnya melemparkan tubuh mereka ke dalam hutan. Mereka telah melanggar tabu seni bela diri. Jericho Lee berpikir bahwa dia bukan orang baik, dan tangannya berlumuran banyak darah, tetapi semua orang yang dia bunuh adalah orang-orang bersenjata, kebanyakan dari mereka sangat kejam. Bagi orang awam, meski ada dendam, dia tidak akan mudah membunuh. Selalu ada aturan tidak tertulis dalam dunia persilatan, yaitu para petarung saling bertarung. Betapapun seriusnya, hal itu tidak boleh berdampak pada orang biasa. Manusia biasa dan pejuang adalah orang-orang dari dua dunia, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan pejuang sama sekali. Sekarang, Luo He dan yang lainnya telah mempengaruhi orang-orang biasa dan membunuh semua orang di desa Suehua. Tidak sesederhana melanggar tabu pencak silat. Itu tidak menaati jalan surga. Luo He dan yang lainnya membunuh begitu banyak orang tak bersalah demi kepentingan mereka sendiri. Mereka benar-benar layak dibunuh. Dalam hatinya, Jericho Lee sangat marah. Dia diam-diam menelepon Cheng Hai dan memintanya melapor ke polisi. Tidak peduli apapun, orang-orang ini tidak bersalah. Tidak peduli bagaimana penanganannya pada akhirnya, mereka harus dikuburkan. Mungkin orang-orang ini dan keluarganya sedang pergi, dan mereka tidak tahu bahwa kerabatnya telah dibunuh. Memikirkan hal ini, Jericho Lee merasakan kesedihan yang kuat di hatinya. Kejahatan Luo He dan lainnya terlalu banyak untuk dicatat. Setelah semua ini, dia menghela nafas. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakang, diikuti oleh bayangan. Siapa? Jericho Lee kaget dan langsung mengejar bayangan itu. Dia datang ke ruang terbuka di depan sebuah ruangan dan mencari sosok itu. Namun setelah pencarian yang lama, dia tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Ilusi. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Tadi, dia yakin ada seseorang di sana, tapi dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Tepat ketika dia bingung, sebuah suara hormat terdengar di telinganya, "Apakah kamu Tuan Jericho Lee?" Jericho Lee tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam, berusia sekitar 30 tahun, menggenggam tangannya dan memandangnya dengan hormat. Wajahnya segera menunjukkan warna kewaspadaan yang kuat. "Siapa kamu?" "Dengan Luo He." Tuan Jericho Lee salah paham. "Saya orangnya Tuan Lee." Pria itu tidak terburu-buru menjelaskan. "Mengapa saya harus mempercayai Anda?" Jericho Lee saling memandang dengan cermat. Dia telah belajar dari Luo He. Sekarang dia tidak dapat dengan mudah mempercayai orang-orang yang mencurigakan ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhnya. "Tuan Jericho Lee, saya tidak terkejut jika Anda memiliki keraguan. Apa yang baru saja dilakukan orang-orang di Jiuxuanmen berdampak besar padamu." Pria itu mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya dan melemparkannya ke Jericho Lee. Jericho Lee mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Dia tidak percaya dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah Bab 778. "Tuan Jericho Lee, ini adalah kenang-kenangan yang diminta Tuan Lee untuk saya serahkan kepada Anda." Pria itu membungkuk sedikit dan menjelaskan, "Ketika Tuan Lee menyerahkannya kepadaku, dia berkata bahwa Tuan Muda Jericho Lee akan yakin akan identitasnya ketika dia melihat benda ini." Meskipun dia tidak tahu apa maksudnya, dia mengamati ekspresi dan reaksi Jericho Lee. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan pemiliknya benar. Mata Jericho Lee tiba-tiba berkumpul. Ini adalah liontin kecil yang diukir dari cangkang. Itu digantung dengan tali merah. Namanya terukir di tengah cangkangnya. Karena sudah lama, tepi cangkangnya agak pipih dan berwarna kuning. Benda itu sendiri sangat sederhana, tapi dia tahu asal-muasalnya. Ini adalah hadiah bulan purnama yang diberikan Li Wenyan setelah dia lahir. Karena keluarga Li miskin, Li Wenyan tidak mampu mengirimkan barang berharga, jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir matang dan membuat gadget semacam itu. Ketika dia berumur 2 atau 3 tahun, meskipun dia masih sangat cuek, dia selalu ingat bahwa dia memiliki pernak-pernik seperti itu.
Pasalnya, di rumahnya ada gambar yang digantung yang dilukis oleh ibunya, Rong Xinlian. Orang yang melukisnya adalah dia ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, dia memiliki ingatan yang mendalam tentang pernak-pernik ini. Siapa namamu? Jericho Lee seperti dua kacang polong, dan cangkangnya sebenarnya milik Li Wenyan, dan bentuk giginya mirip dengan yang ditinggalkannya ketika dia masih kecil. Selain itu, tidak seorang pun kecuali kakek saya yang mengetahui bahwa dia memiliki liontin seperti itu sebelumnya, dan dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Tuan muda, panggil saya Lisan. Saya dulunya adalah orang yang sekarat. Tuan Lilah yang menyelamatkan saya. Nama lama saya tidak layak untuk disebutkan. Pria itu menjawab dengan hormat. Jericho Lee mengangguk, di mana ayahku sekarang? Bawa aku menemuinya. Dia tidak sabar untuk bertemu Li Wenyan dan mencari tahu apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Tuan muda, tolong ikuti saya. Lisan memimpin dengan sangat sederhana. Ini sangat berbeda dengan perkataan Luo He sebelumnya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Jericho Lee tidak sabar untuk mengikutinya. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah kecil 1 kilometer dari desa Suihua, di mana terdapat hutan sebagai tempat berteduh. Cukup tersembunyi. Sebelum sampai di gubuk, Jericho Lee langsung merasakan ada lebih dari satu nafas pencak silat di dalam ruangan, dengan kekuatan yang berbeda-beda. Salah satunya di luar imajinasinya, bersinar seperti matahari. Masuklah, anak muda menguasai. Tuan Li ada di dalamnya. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Lee segera berbalik ke pintu dan melangkah maju. Pada saat kakinya hendak melangkah ke dalam rumah, apa yang aku takutkan? Bukankah mimpinya melihat Li Wenyan siang dan malam? Dia sebenarnya tahu bahwa Li Wenyan telah hilang selama bertahun-tahun. Ini terlalu lama. Dia khawatir Li Wenyan tidak akan mengenali putranya, atau ayah dan putranya adalah orang asing, atau setelah berjuang selama 2 menit penuh, Jericho Lee akhirnya mengambil keputusan dan melangkah ke pintu tanpa ragu-ragu. Yang terlihat adalah ruangan kecil yang sangat sederhana. Tidak ada tempat tidur di dalam kamar, hanya meja kecil, beberapa bangku, beberapa mangkok dan tong. Selain itu, tidak ada apa-apa. Saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut pendek dan kemeja polos serta pakaian rapi sedang duduk di depan meja. Wajahnya dingin, bersudut, dengan sedikit janggut. Wajahnya agak kuyu dan lelah, namun matanya setajam elang, satu matanya penuh perubahan, dan mata lainnya seperti bintang. Dia hanya duduk diam, biasa saja seperti petani, temperamen sederhana sangat sederhana. Ketika dia mendengar seseorang masuk ke dalam ruangan, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan pupilnya yang dalam beriak dengan gelombang yang menakjubkan. Tubuh harimau Jericho Lee terkejut, dan badai dengan cepat berkumpul di wajahnya. Dia selalu menjadi orang yang tidak suka bersedih, dan dia tidak suka menitikkan air mata karena kepura-puraan. Tapi kali ini, dia ingin menangis. Di wajahnya yang tenang, alisnya sedikit bergetar, matanya memerah, dan dia berlari dengan beberapa anak panah. Bang! Dia berlutut di tanah, suaranya tercekat, bersemangat, bersalah, bersemangat dan emosi lainnya saling terkait, sehingga dia hampir tidak dapat berbicara. Ayah! Satu kata, biarkan semua orang hadir dengan kagum. Meskipun ingatan tentang sosok itu sangat samar, tetapi jenis darah yang lebih kental dari air, atau satu-satunya ingatannya yang dipanggil, dia sangat yakin bahwa ini terlihat dan dia memiliki mirip dengan pria itu, adalah ayahnya yang telah pergi selama 20 tahun. Bangunlah. Apa yang kamu lakukan sambil berlutut? Pria itu dengan cepat mengulurkan tangan dan menariknya. Jericho Lee berdiri dan duduk di sampingnya. Li Wenyan memegang tangannya. Matanya yang dalam sangat rumit. Dia tidak bisa melihat cukup ketika dia menatap Jericho Lee. Wajahnya yang bersudut dan bagian di bawah daun telinganya sedikit bergetar, yang menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Seperti, mirip sekali. Li Wenyan berbisik dengan penuh emosi, sama saja dengan ibumu. Anak kecil, kamu akhirnya sudah dewasa. Jericho Lee menunjukkan senyuman, senyuman yang sangat bahagia, senyuman gembira dan bahagia, lega, tidak pernah tersenyum di depan orang lain. Sebagai seorang anak, dia dan kakeknya saling bergantung satu sama lain. Dia mengira ayahnya sudah lama meninggal. Baginya, kata ayah, hanyalah istilah pemborosan. Belakangan dia mengetahui bahwa Li Wenyan tidak mati sama sekali. Saat itu, ia tidak hanya kaget dan bingung, tapi juga heboh dan sedih. Ketika ayah dan anak bertemu, tentu saja banyak hal yang ingin mereka bicarakan, dan keluarga seringkali banyak bicara. Li Wenyan menghela nafas dengan emosi, sementara Jericho Lee berbicara tentang situasi di rumah, yang membuat Li Wenyan merasa sangat bersalah. Dia telah menghilang selama 20 tahun dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya untuk menemui ayahnya Li Changrong. Dia bukan anak yang baik atau ayah yang baik. Anak kecil, kamu akhirnya menghasilkan banyak uang.
Li Wenyan memikirkan apa yang terjadi sebelum Jericho Lee, dan dia dipenuhi dengan emosi. Kupikir ayah tidak menghubungiku selama berhari-hari, ayah, karena ayah tidak melihat beritanya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Bagaimana bisa hal sebesar itu bisa membuat heboh seluruh negeri? Tentu saja, saya tahu Andalah yang melakukannya dengan sengaja, kata Li Wenyan. Ayah dan anak menghubungkan hati mereka. Sejak awal, ia mengetahui niat Jericho Lee untuk mewakili pengobatan tradisional Tiongkok untuk melawan pengobatan flu. Sayangnya, saat itu, dia sedang menghindari kejaran Jiu Xuanmen dan tidak sempat menghubungi putranya. Apakah pengejaran Jiu Xuanmen sangat mendesak? Mata Jericho Lee tertuju. Li Wenyan mengangguk, tampak agak tidak berdaya untuk menjawab. Hanya beberapa hari setelah berita tentang kompetisi Anda menyebar, Jiu Xuanmen melakukan babak baru pengepungan dan intersepsi terhadap saya. Begitu saya muncul, itu tidak hanya akan mempengaruhi diri saya sendiri, tetapi juga mengekspos Anda dan melibatkan Anda. Bab 779. Inilah alasan mengapa Li Wenyan tidak muncul selama 20 tahun. Begitu dia mencoba mendekati keluarganya, hasilnya adalah mengekspos Jericho Lee dan Li Changrong dan membawa kematian bagi mereka. Dia telah berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Dia ingin melindungi keluarganya lagi, dan dia tidak memiliki keterampilan. Jericho Lee terdiam. Dia memikirkan apa yang Luo He katakan sebelumnya. Ada Master Yuan Yingqi di Jiu Xuanmen. Menghadapi tuan seperti itu, Li Wenyan hanya bisa bersembunyi. Li Wenyan memandangnya, kamu seharusnya berurusan dengan orang-orang Jiu Xuanmen tadi. Kamu harus tahu kekuatan Jiu Xuanmen. Aku memilih untuk bersembunyi, tapi aku tidak punya pilihan. Jika dia dipaksa untuk menonjol dan mati di tangan Jiu Xuanmen, seluruh keluarga Li akan hancur. Jiu Xuanmen tidak bisa membiarkan Jericho Lee, Li Changrong dan Rong Xinlian pergi. Hanya jika dia hidup dengan baik dan menarik perhatian Jiu Xuanmen tidak akan menargetkan Jericho Lee. Saya mengerti. Jericho Lee menghela nafas dan mengangguk, hanya, apakah Jiu Xuanmen benar-benar sekuat itu? Dia tidak percaya bahwa Jiu Xuanmen begitu kuat, dan ahli Yuanying sangat langka. Dan karena Jiu Xuanmen begitu kuat, mengapa dia tidak mendengar berita apapun tentang Jiu Xuanmen sebelumnya? Li Wenyan menggelengkan kepalanya dan terlihat rumit. Dalam hal ini, kekuatan Jiu Xuanmen lebih kuat dari yang kamu kira. Yamah hanyalah diaken Jiu Xuanmen. Mendengar ini, Jericho Lee terkejut, hanya diaken. Bukankah itu mungkin? Seberapa burukkah Jiu Xuanmen yang lengkap? Aku tahu kamu terkejut, tapi semakin aku menyelidiki kekuatan Jiu Xuanmen, semakin aku menemukan kengerian mereka. Yan Luo sendiri sudah membuatku pusing. Menurut tebakanku, setidaknya ada 9 diaken seperti dia di Jiu Xuanmen. Kata-kata Li Wenyan luar biasa. Jericho Lee tersambar petir. 9 orang. Sangat banyak. Ada begitu banyak Master Bai Yuan di Jiu Xuanmen, bukankah itu mengerikan? Seorang Master Bai Yuan bisa membuat semua keluarga besar di Beijing putus asa, dan semua keluarga Tian Zihao bukanlah saingan. Hasilnya, ada 9 dari mereka. Bukankah itu tak terkalahkan? Aku terkejut ketika mengetahui hal itu. Namun, saya yakin jumlah Master Yuanying di Jiu Xuanmen pasti lebih dari 9. Masih banyak lagi. Adapun ahli seperti Jindan, itu lebih dari itu. Sebelumnya, hanya ada 3 orang yang mengejar dan menghalangi saya. Lebih dari selusin dari mereka tewas di tanganku. Pada titik ini, tangan Li Wenyan perlahan mengepal. Ada badai di hati Jericho Lee. Sejujurnya. Bahkan jika dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia berbakat dalam seni bela diri, dia telah membunuh Master Ramuan Emas, tapi dia masih dikejutkan oleh Master Ramuan Emas seperti Jiu Xuanmen. Apakah ini jalur produksi massal? Tahukah Anda, tidak ada orang biasa yang bisa menjadi praktisi pencak silat. Sebagian besar praktisi seni bela diri adalah praktisi seni bela diri Qi dan pembangun dasar seni bela diri. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menembus periode pembukaan, dan sedikit dari mereka yang bisa menembus periode pembukaan lembah. Untuk menembus ramuan emas membutuhkan keberuntungan yang besar. Seperti Jericho Lee, yang memiliki warisan unik dari orang bijak medis, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai masa keemasan. 10 keluarga Tian Zihao teratas menempati begitu banyak sumber daya sehingga mereka hanya dapat mengolah 1 atau 2 ramuan. Bisa dibayangkan sulitnya menembus masa ramuan emas. Tapi Jiu Xuanmen sepertinya bisa diproduksi massal sesuka hati. Jika semua ramuan emas itu dilatih secara normal, bagaimana sumber daya Jiu Xuanmen bisa diperkaya? Jericho Lee tidak bisa membayangkan. Kenapa aku belum pernah mendengar rumor tentang Jiu Xuanmen sebelumnya? Jericho Lee tega bertanya. Itu karena meskipun gerbang Jiu Xuan kuat, keluarga seni bela diri di Tiongkok bukanlah vegetarian. Di dunia seni bela diri Tiongkok, ada banyak sekte kuno. Di antara mereka, ada banyak Master Jin dan Yuanying. Membuat kesalahan dengan mudah.
Mendengar ini, Jericho Lee tiba-tiba berkata, begitu. Dengan kata lain, bukankah dunia seni bela diri di Tiongkok adalah yang terbaik di dunia? Tidak heran Jiu Xuanmen begitu kuat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Sebelumnya, dan orang-orang Jiu Xuanmen hanya berani menyelinap ke Tiongkok dan bertindak secara terbuka. Memang benar jika kita berpikir bahwa Tiongkok begitu besar, dan komunikasi antara zaman kuno dan modern adalah tempat di mana seni bela diri berkembang. Sekalipun seni bela diri saat ini lemah, tidak dapat dibayangkan bahwa unta kurus dan mati lebih besar dari kuda. Jika Jiu Xuanmen ingin membuat masalah di Tiongkok, itu tergantung apakah sekte kuno itu setuju atau tidak. Tentu saja. Li Wenyan mendengus dingin. Dunia berpikir bahwa pedang Tianyu Gaijouyu berusia 25 tahun, menerobos penguasa surga, mengejutkan dunia, tak tertandingi di dunia. Faktanya, bakat seperti itu hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara mereka. Sekte kuno, tapi bukan yang terkemuka. Oh. Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya. Ramuan emas terobosan berusia 25 tahun, hanya dapat dianggap sebagai level yang sangat baik. Lagi pula, kamu belum pernah berhubungan dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak memahaminya. Sebagian besar sekte kuno itu sangat rendah hati dan tidak pernah menunjukkan pemandangan. Kami tidak berjuang demi ketenaran dan kekayaan, jadi kita tidak bertarung sama sekali dalam menghadapi reputasi seni bela diri Tiongkok No. Satu di dunia, kalau tidak, bagaimana bisa jatuh ke tangan Gaijouyu? Li Wenyan tampak menghina dan menghina. Dalam 20 tahun terakhir bertahun-tahun bertarung dengan Jiu Xuanmen, dia juga menyelidiki dan memahami banyak hal rahasia, dan penglihatannya juga meningkat. Reputasi Gaijouyu sebagai master seni bela diri nomor satu dunia di Tiongkok sebenarnya diberikan oleh sekelompok sekte non-kuno. Ini promosi. Jadi, Jericho Lee mengangguk, dan mengerti. Saya tidak bisa menjelaskan dunia seni bela diri dengan jelas dalam beberapa kata. Anda akan berhubungan dengan dunia itu di masa depan, tetapi situasi Anda akan menjadi berbahaya. Meskipun sekte kuno itu rendah hati, mereka sangat berbahaya. Mereka tidak bisa terprovokasi dengan mudah. Li Wenyan mengingatkan saya dengan suara yang dalam. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Tanpa peringatan Li Wenyan, Jericho Lee tahu bagaimana menghadapinya. Dia tidak pernah menjadi orang yang gegabah. Dia selalu sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia telah berhati-hati selama ribuan tahun. Saat ini, Li Wenyan berkata, kamu sengaja membuat keributan besar untuk datang kepadaku, seharusnya untuk mencari tahu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Ya. Jericho Lee datang ke Beijing untuk 3 hal. Yang pertama adalah menemukan Li Wenyan, yang kedua adalah menyelamatkan Rong Xinlian, dan yang ketiga adalah mencari tahu kebenaran tahun itu. Hal pertama telah dilakukan, dan sekarang kita masih kekurangan 2 yang terakhir. Sayangnya Li Wenyan menghela napas dalam-dalam, sebenarnya, saya belum bisa menyelidiki sepenuhnya apa yang terjadi 20 tahun lalu. Apa? Jericho Lee terkejut, tapi Li Wenyan tidak bisa mengetahuinya. Apakah ada banyak rahasia tentang apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Kata-kata Li Wenyan selanjutnya membenarkan dugaan Jericho Lee. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ibumu melarikan diri ke kota Lusu untuk menolak pengaturan pernikahan keluarga. Dia ikut denganku dan melahirkanmu. Kemudian, ketika kamu berumur 2 tahun, keluarga Rong datang ke pintu dan mengikatnya secara paksa. Sebagai upaya terakhir, saya datang ke ibu kota untuk mencarinya, tetapi tanpa sadar saya terlibat dalam gangguan. Bab 780. Mengingat masa lalu tahun itu, Li Wenyan menghela nafas dan putus asa. Keluarga Rong bertekad untuk menikah dengan keluarga Lu, memaksa ibumu untuk setuju dan memisahkan kami, tetapi ibumu memiliki sifat yang kuat dan sangat tidak setuju. Keluarga Rong memenjarakannya. Untuk memahami dan menyelamatkannya, saya pergi ke pintu beberapa kali, hanya untuk tersapu. Sayangnya salahkan saya atas ketidakmampuan saya. Saya tidak bisa mengeluarkannya dari keluarga Rong. Ayah, itu bukan salahmu, Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk berkata. Keluarga Rong lah yang memaksa mereka berpisah. Tahukah Anda, Li Wenyan sudah menjadi guru surga 20 tahun lalu. Keluarga Rong seharusnya menyanjung orang-orang seperti itu, tetapi mereka mengusir mereka dari rumah. Itu hanya membuktikan bahwa keluarga Rong buta. Sayangnya, Li Wenyan menghela nafas lagi, meskipun saya sudah menjadi guru surga pada saat itu, saya tidak dapat dengan mudah mengungkap identitas saya, karena sekali terungkap, itu akan menyebabkan kematian. Kematian. Jericho Lee linglung. Sebenarnya, ketika saya masih sangat muda, saya sudah memasuki latihan pencak silat, tetapi saya merahasiakannya dari kakek Anda. Dia tidak pernah tahu bahwa saya adalah seorang ahli bela diri. Dan seni bela diri yang saya latih sangatlah rahasia dan istimewa. Li Wenyan menoleh dan memandang putranya, kamu seharusnya mempelajari gambar gunung dan sungai.
Jericho Lee terkejut, dan segera menjawab, apakah gambar gunung dan sungai itu milik ayahmu? Benar. Li Wenyan mengangguk dengan berat. Sepertinya kamu harus mengetahui rumor di dalamnya. Saya mendapatkan buku itu lebih dari 30 tahun yang lalu di sebuah gua. Saat itu, saya juga mendapat buku rahasia pencaksilat dan buku keterampilan. Awalnya saya tidak tahu apa yang tercatat dalam legenda gunung dan sungai. Belakangan, saya mengetahui bahwa itu adalah bencana yang tercatat di dunia seni bela diri ratusan tahun yang lalu. Kemudian saya menyadari bahwa peta terakhir dari legenda gunung dan sungai mungkin merupakan lokasi segel sihir Jiushuan bumi. Jadi saya menghapus peta dan mengubah legenda gunung dan sungai, yang mengganggu urutan halaman dan membiarkannya beredar. Saya pikir buku ini akan melanjutkan kebenaran dalam kegelapan. Setelah mendengarkan, Jericho Lee tiba-tiba mengerti banyak hal pada saat yang sama. Tidak heran jika dia tidak memahami gambar gunung dan sungai pada awalnya. Halaman-halaman bukunya juga sangat berantakan, dan masih ada beberapa halaman yang hilang. Ternyata Li Wenyan sengaja mengatur semua ini. Memikirkan. Perkataan Li Wenyan bahwa seni bela diri yang dia latih sangat istimewa, Jericho Lee bertanya sambil berpikir, ayah, yang seni bela diri yang kamu latih seharusnya terekam dalam gambar gunung dan sungai, bukan? Itu benar. Li Wenyan mengangguk dan mengakui, Anda seharusnya sudah menebak bahwa tujuan dari Jiuxuanmen adalah kekuatan sihir abadi Jiushuan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan kekuatan sihir tersebut. Dan saya mewarisi warisan Xia Houji, dan saya ditakdirkan untuk tidak dapat berdamai dengan mereka. Ratusan tahun yang lalu, bencana yang disebabkan oleh iblis rubah melanda seluruh dunia seni bela diri. Yu Qiheng, manusia yang telah mempraktikkan keabadian Jiushuan, menciptakan bencana. Saat itu, Xia Houji memblokir Yu Qiheng dengan nyawanya, namun ia gagal menghentikan bencana tersebut. Namun kematiannya membangkitkan keinginan dunia persilatan. Semua sekte besar bersatu dan membayar harga yang sangat menyakitkan untuk membunuh Yu Qiheng dan menyegel keabadian Jiushuan. Li Wenyan, yang mewarisi warisan Xia Houji, bisa dikatakan musuh alami Jiuxuanmen. Lalu mengapa tidak langsung menghancurkan naskah rahasia keterampilan sihir Jiushuan bumi? Tidak, keterampilan sihir semacam ini terekam pada objek dengan bahan khusus, dan sangat sulit untuk dihancurkan. Jika tidak, bencana yang disebabkan oleh Jiushuan tidak dapat dihilangkan, dan tidak akan dikuburkan hari ini. Tidak heran kamu tidak berani mengekspos ayahmu. Jiuxuanmen seharusnya menjadi pendukung Yu Qiheng. Aku bisa mengerti mengapa mereka begitu kuat. Aku khawatir setelah Yu Qiheng meninggal, Jiuxuanmen pulih selama ratusan tahun dan mengumpulkan kekuatan mereka. Hadiahkan kekayaan keluarga. Sekarang Jericho Lee tahu dari mana informasi buruk orang dalam tentang Jiuxuanmen berasal. Akumulasi selama 500 tahun, meskipun sedikit demi sedikit, jumlahnya akan menjadi sangat buruk. Li Wenyan menghela nafas dengan sedih, semakin aku berurusan dengan Jiuxuanmen, semakin aku bisa merasakan betapa mengerikannya detail mereka. Saya hanya menghela nafas bahwa Xia Houji tidak meninggalkannya. Jika Xia Houji, seperti Wei Qiheng, dapat meninggalkan pasukan, setelah ratusan tahun pemulihan, sekarang mereka sepenuhnya dihadapkan pada modal dan Jiuxuanmen, bukannya dipukuli oleh Jiuxuanmen, mereka hanya bisa bersembunyi. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, sebenarnya, Xia Houji mungkin tidak ketinggalan. Li Wenyan tertegun, oh, apa yang kamu katakan? Ayah, pikirkanlah. Ketika Xia Houji menghentikan pembunuhan Yu Qiheng, dia tidak dapat memprediksi bagaimana dia mati pada akhirnya, atau seperti apa situasi dunia seni bela diri setelah kematiannya. Dia tidak memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Apalagi setelah kematian Wei Qiheng, posisi segel Jiuxuan bumi Mogong tidak bisa ditinggalkan olehnya. Jericho Lee memunculkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya. Dengan kata lain, Li Wenyan terkejut. Dia membuka matanya dan mengangguk, ya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, itu pasti ditinggalkan oleh orang lain. Menurutmu siapa yang akan melakukannya? Saya tidak tahu, Jericho Lee mengangkat bahu. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah bahwa orang yang meninggalkan legenda gunung dan sungai tidak menghilangkan keterampilan dan seni bela diri Xia Houji. Terlihat bahwa dia meninggalkannya bersama dan bermaksud melakukannya. Saya pikir itu orang tersebut kemungkinan besar adalah backhand Xia Houji, tetapi orang itu belum muncul untuk saat ini, seharusnya waktunya belum tiba. Yah, Anda ada benarnya. Li Wenyan sangat setuju. Memang benar bahwa Xia Houji tidak dapat memprediksi seperti apa dunia seni bela diri setelah kematiannya, dan tidak mungkin untuk memprediksi lokasi segel gong sihir Jiushuan bumi setelah kematian Wei Qiheng. Apa yang dia dapatkan di gua itu hanya bisa ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja, yang kemungkinan besar adalah pukulan punggung Xia Houji. Sepertinya aku tidak sendirian, Li Wenyan tiba-tiba memahami sesuatu.
Tidak heran dia bertarung dengan Jiu Xuanmen dalam 20 tahun terakhir dan berulang kali menghadapi krisis yang tidak bisa dijelaskan. Jelas sekali ada seseorang yang membantunya dalam kegelapan. Ayah, apakah kamu ingat pasangan yang kamu temui 20 tahun lalu? Jericho Lee tiba-tiba bertanya. Li Wenyan tertegun selama beberapa detik dan segera menghela nafas. Maksudmu pasangan itu sedang berbisnis? Ya. Aduh. Faktanya, mereka dan saya hanyalah teman biasa, dan hubungan mereka tidak terlalu dalam. Namun, ketika saya datang ke Beijing, mereka baru saja akan datang ke Beijing untuk berbisnis, jadi mereka datang ke Beijing untuk ngomong-ngomong. Mereka adalah teman. Kemudian, konflik antara saya dan keluarga Rong terbuka, dan setelah menjadi sasaran Jiu Xuanmen, saya harus memilih untuk bersembunyi, dan mereka berdua tidak seberuntung itu. Li Wenyan memiliki pandangan yang rumit dan merasa bersalah. Dapat dikatakan bahwa keduanya sepenuhnya terlibat olehnya.